Jadi kita sama-sama mengangkat pujian pengisian hadir di dalam dekat pada itu rindu setiap kata wajahmu mengikuti kebaikanmu
Oke. Ntar ya, saya kamera ke saya dulu. Alright, ini mumpung aku masih di jalan ya teman-teman ya. Eh, mungkin ini yang teman-teman yang baru hadir gitu ya. Teman semuanya salam kenal. Yang baru datang ya salam kenal semuanya karena di sini memang aura-auranya gelap gitu ya. Eh, saya mau sapa dulu ada admin, ada Andre, Andre Gultom, ada Chan, terus ada D, terus ada Mikael, wih, sama kayak nama saya Michael juga. Terus ada Mochi, Shalom, maksudnya Cayom. Terus ada Rachel, wah, terus ada Tasya Tamba, ada Yohana Magda dan James Matthew, salam kenal semuanya. Eh, ini sate perdana di tahun 2026, di tahun dimana ada challenge baru, ada semuanya Tuhan kasih yang baru gitu ya. Boleh apa namanya share screen dulu dong about us-nya dong. Kita mau kenalan dulu deh seputar apa sih Tati Kasmo Indonesia itu. Boleh banget, silakan. Ada about us-nya? PPT boleh. PPT about us. This is authentic kalau nggak salah tulisannya. Sambil itulah ya, sambil itu ya. Anyway, Authentic Expo Indonesia ini awal perjalanannya itu dari 2018. Nah, awal perjalanannya itu dari 2018. Hostnya di Kak Jeko. Oh, Jeko kasih kasih co-host ke Risa. Kasih co-host ke Risa. Sorry. Nah, itu ada PPT about us. Di situ boleh di ini ya, boleh diatur PPT-nya ya. Nah, pertama kali itu 2018 itu Tuhan izinkan beberapa mahasiswa di satu STT namanya STT Harvest di Tangerang, di Karawaci. Ya, itu juga STT lama saya. Saya waktu S1 ya, waktu itu saya masih semester 1, masih apalah masih apa istilahnya? Masih ya itu dia betul betul betul. Betul. Langsung di full screen aja ya. Langsung di full screen aja coba. Langsung di full. Oke. Oke, boleh next slide dong. Boleh next slide. Tapi anyway, salam kenal semuanya. Nama saya Michael. Umur saya 26. Eh, kalau teman-teman sudah lihat di sini, eh, saya lahir di Jakarta. Tentunya saya anak Jakarta dulunya, tapi sekarang sudah berdomisili di Makassar, teman-teman. Dan mohon doanya teman-teman semua tahun ini saya bisa selesaikan magister teologi saya dan juga saya punya keterlibatan dalam pelayanan community development di The Digital Ministry. Kalau teman-teman tahu The Digital Ministry itu sebuah komunitas para content creator rohani yang sigap untuk memberitakan Injil lewat media sosial seperti itu. Boleh next slide? Nah, sebenarnya perjalanan pertama kita itu awalnya dari satu grup band rohani indie. Ya, teman-teman tahu indie, independen gitu ya. Namanya itu Limitless Glory Community. Nah, awalnya ini sebenarnya perjalanannya itu panjang. Perjalanannya itu panjang. Karena gini,
Sebenarnya kita itu semua mahasiswa musik gereja. Mungkin Agus gak ada di sini ya. Kalau misalnya ada Agus di sini, mungkin dia bisa cerita. Awalnya kita sama-sama itu sehati berdoa gitu ya. Apa sih visi Tuhan itu? Pelan-pelan namanya limitless glory, kemuliaan Tuhan yang tiada batas. Dan boleh next slide lagi, 2019, 2020, eh, ketika pada saat itu sudah berkembangnya limitless ini, jadi kita itu saat itu berubah nama jadi Campus Youth Community. Nah, di situ visi kita mulai jelas, teman-teman. Nah, perjalanannya itu banyak sebenarnya. Mungkin Yohana juga tahu kisah Campus Youth Community ini. Kan dulu ada kerjasama dengan beberapa komunitas. Boleh next slide lagi. 2020 logo kita berubah, ada bulatnya. Berarti satu keutuhan yang sempurna. Bulat itu sempurna. Utuh adanya. Di situ visi kita mulai jelas. November. Pertamanya Agustus kok tidak salah. Agustus bulan Juli. Itu kan lagi Covid tuh, marak-marak Covid tuh. Lagi marak-marak Covid, jadi semuanya dirumahkan. Nah, 19 November 2020, pikir-pikirlah aku sama Agus waktu itu. Gus, gimana ini untuk kedepannya? Nah, akhirnya kita buat semacam talk, semacam fellowship sama-sama yang namanya saat teduh bersama ini sebenarnya kita buat namanya Campus Fellowship dulunya. Dulunya Campus Fellowship tahun 2020. Dan boleh next slide lagi Reza. Ini kedepannya waktu itu kalau tidak salah 2022 sudah berjalan 2 tahun Campus Youth Community ini berjalan. Tuhan tampakkan satu visi kepada saya dan Agus secara pribadi. Ya, kalau teman-teman tagarnya jadi otentik itu kami berdua yang gagas itu. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen tahu cerita panjangnya itu nanti ada di buku kita. Itu sudah dirilis 2025 kemarin. Bagaimana esensinya, bagaimana apa yang kita sudah bahas dari fellowship 2020 yang lalu sampai tahun ini semuanya sudah dibahas di buku itu. Nah, boleh next slide lagi. Eh, tahun 2022 logo kampus sudah kita lepaskan. Logo kampus Youth sudah kita lepaskan. Jadi esensinya begini. Kenapa ada merpati di situ? Merpati itu kan lambang Roh Kudus. Roh Kudus yang tentunya ada di dalam setiap pribadi kita itu jadi utuh. Jadi asli dalam dia. Nah, boleh next slide lagi. Dan ini dia yang paling unik. Kenapa bulatannya itu kita lepaskan? Karena di situ saatnya kita lepas dari sangkar, lalu kita terbang. Terbang mengelilingi langit. Bagaimana kita bisa ngelihat orang-orang di luar sana. Dan puji Tuhan 2022 kemarin, kita sudah pelayanan di beberapa kampus-kampus yang ada di Jakarta. Beberapa sekolah-sekolah juga di Jakarta. Dan tahun 2024, kenapa ada bulatannya itu dilepas? Karena ceritanya saya sama Agus itu kita sudah, waktu itu ceritanya kita kita sudah selesai lah, kita udah selesai gitu. Kita udah selesai kuliah S1, kita jalani masing-masing, dan saya pindah habis dari sini, dan saya bilang kenapa Gus kita nggak pakai bulatan lagi gitu, karena kita lepas dari sangkar, kita akan menjelajah, kita bisa melayani banyak orang. Boleh next slide lagi. Lalu tahun 2025 itu new chapternya kita, teman-teman. New chapternya kita. Jadi sampai perjalanan sampai hari ini itu semua karena Tuhan itu sayang loh sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu pakai semua anak-anak muda itu untuk reach out gitu. Untuk reach out teman-teman di sekitarnya, untuk mereka bisa jadi berkat di sana. Gak hanya
Gak hanya mereka diberkati, tapi mereka harus jadi berkat di situ. Nah, boleh next slide lagi? Itu 2025. Nah, ini dia perjalanan kita, teman-teman. Dokumentasinya ada, oke? Dokumentasinya ada. Itu perjalanan pertama kita itu di foto yang paling ujung kiri. Kita awalnya berdoa dulu. Kita awalnya itu persekutuan doa. Semua mahasiswa di STT Harvest itu, ini anak musik gereja loh. Kita bergerak berdoa. Lalu kita sudah pelayanan di berbagai persekutuan-persekutuan muda-mudi di berbagai gereja-gereja di Jakarta. Dan awalnya teman-teman gini, kenapa ada muncul Limitless? Karena waktu itu di Cengkareng, ini aku cerita ya, di Cengkareng itu kita berkolaborasi bersama ada satu gereja. Waktu itu gereja tersebut namanya CMC, Gereja Pelayanan Kristen di Cengkareng. Nah, kita berkolaborasi di situ, kita melayani mereka. 200 orang datang di acara tersebut. Nah, 200 orang datang di acara tersebut dan puji Tuhan ya, mereka semua terbuka hati untuk Roh Kudus masuk ke dalam hidup mereka. Dan disitulah aku sama Agus jadi heran, kenapa saya sama dia ini orang-orang yang dianggap itu sampah di mata Tuhan. Tapi Tuhan pakai untuk jadi kemuliaan bagi namanya. Dan boleh next slide lagi. Kita sudah pelayanan di beberapa persekutuan kampus, sekolah juga gitu ya. Nah, ini waktu COVID. Nah, waktu COVID lah terpaksa kita harus online. Terpaksa kita harus AT online, teman-teman. Awalnya itu fellowship ya, teman-teman. 2020 sampai 2022. Nah, 2023 berubahlah namanya jadi Saat Teduh Jadi Otentik. Sampai sekarang. Dan boleh next slide lagi. Boleh slide selanjutnya. Oke, masih slide selanjutnya. Lagi. Itu tadi terakhir, yang ini sate terakhir sama Diki Wahyu waktu itu. Nah, next tadi. Nah, ini perjalanan pelayanan saya bersama dengan teman-teman di Authentikers Jakarta waktu itu. Ini kami dokumentasikan itu bulan Juni 2022. Itu pelayanan terakhir saya di Jakarta sebelum saya di Makassar. Saya bersama dengan teman-teman. Boleh next slide lagi. Nah, sini kami juga berfellowship ya. Biasanya kita fellowship onsite di Jakarta, teman-teman. Waktu habis COVID kita ada fellowship onsite di Jakarta. Salah satunya ini. Salah satunya ini. Jadi kayak pergumulan saya ini, pergumulan saya secara pribadi. Tuhan, 2026 apakah saya mau adakan fellowship onsite? Tapi mohon doanya teman-teman semuanya bisa terjadi. Boleh next slide lagi. Ya, di situ kita bisa berfellowship sama-sama ya. Bisa onsite gitu. Yang pojok kanan bawah ini, pojok kanan bawah. Nah, pojok kanan bawah ini pelayanan terakhir saya di PMK. Waktu itu Feby Debita salah satu authentikers, dia kan kuliah di situ. Dia ajak kita untuk melayani mereka. Nah, banyaklah apa yang menjadi perjalanan kita selama ini. Sampai 2026. Boleh next slide. Nah, ini pelayanan terakhir waktu itu ya. Uh, mungkin Shalom bisa apa ya? Mungkin Shalom tahu cerita ini. Mungkin Shalom tahu cerita ini. Kan kemarin tahun lalu kalau tidak salah, tahun lalu bulan berapa Risa aku ke Jakarta ya? Bulan 6 atau bulan 7? Bulan 8 kah? Agustus atau apa? Coba Risa coba. Kayaknya bulan 8 deh. Iya. Yeah. Kayak bulan 8 deh aku ke Jakarta lagi waktu kemarin. Kayaknya iya. Kayaknya waktu itu saya ke Jakarta bulan 8. Nah, ada salah satu pemuda ingin ajak saya pelayanan di salah satu gereja di
Tangerang. Waktu itu di daerah Dadap, daerah bandara lah, daerah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, karena kebetulan pemuda ini adalah junior saya waktu di Harvest dulu, jadi dia kenal saya secara pribadi. Jadi dia tahu saya. Nah, kenapa saya bisa, puji Tuhan, kenapa kita berada di perjalanan yang panjang ini? Karena semuanya itu Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan dari awalnya. Kadang-kala kita jadi heran-heran kan. Kita pikir kita juga sering bisa putus asa gitu dalam perjalanan. Waktu itu juga Shalom waktu itu mau ikutan, tapi dia waktu itu ternyata lagi ada waktu tersendiri begitu. Jadi yang datang waktu itu saya, Yuli, terus ada Gary, terus ada Aldi, 4 orang, sama Yemima. Nah, Yemima ini anak gembalanya di situ. Satu pemuda yang ngajak saya sama tim. Nah, kenapa saya mau katakan begitu? Mereka butuh kita. Mereka butuh kita karena mereka selama ini cari identitas itu agak susah. Kenapa susah? Gini. Kenapa bisa susah? Kadangkala mereka itu kan punya circle gitu ya. Mereka ada bergaul sana dan bergaul sini. Dan kadangkala itu dia punya pergaulan kadang-kadang suka toksik, betul? Kadang-kadang suka toksik. Waktu itu Jeko masih ingat si Sunrise namanya, masih ingat Sunrise. Nah, sebenarnya Sunrise mau ikut kemarin ini, yang ini acara ini. Tapi dia bilang, bisa nggak kita pakai motor sampai Tangerang? Jauh amat. Aku bilang sama dia kan, bagaimana kalau kita naik mobil bareng tuh naik bus? Sebenarnya dia pengen banget ikutan, tapi karena memang dia punya waktu itu banyak sekali. Banyak sekali termakan karena kerjaannya. Seperti itu. Next slide lagi boleh? Next slide lagi. Ya gitu sih perjalanan kita ya sampai hari ini. Ini pelayanan terakhir kita di tahun 2025. Ya ini waktu acara dukanya Lady kemarin. Lady itu salah satu squad kita. Tahun lalu dia mengalami duka yang mendalam. Jadi kita sudah suportif lewat dana dan lain sebagainya. Dan perwakilan di Medan juga ada Kak Pudan dan Kak Gina. Mereka kunjungi mereka. Dan mereka sudah di Bangka sekarang tahun ini. Tahun ini mereka sudah pulang. Dan kemarin kita sudah apa namanya selah perdana di TikTok. Gitu. Oke, boleh next slide lagi. Jadi teman-teman, sebenarnya apa yang saya mau sampaikan? Karena we are parachurch for young people. Nah, sebenarnya apa itu parachurch? Pertama, boleh next slide. Parachurch itu adalah satu organisasi kekristenan yang berdiri secara independen. Yang berdiri secara independen, ya. Di samping apa namanya? Istilahnya interdenominasi lah. Begitu. Beside alongside the church gitu. Karena organisasi ini fokus spesifik ministries. Karena kita fokusnya anak-anak muda nih. Or outreach program to enhance the work of the local church. Para church organization itu mengengage aktivitas-aktivitas yang varian. Seperti saat teduh kita ini, seperti selah di TikTok. Itu kita parachurch for young people. Kita ini parachurch. Boleh next slide lagi? Nah, mungkin teman-teman visi kita ini membangun komunitas anak muda secara daring dan juga on-site, mohon doanya, yang berpusat pada Injil dan menjangkau mahasiswa dan pelajar sebagai ladang misi untuk apa? Untuk memanggil generasi muda kembali kepada hidup otentik dalam Kristus dan menegakkan kerajaan Allah di dunia. Efesus 4 ayat 1, Matius 5 ayat 16. Dan mission kita itu banyak. Bisa di skip aja missionnya ya. Dia missionnya ada 10. Ya itu ada 10.
ya, gospel center, mission, prayer, authenticity, ya. Yang pertama gospel center, yang kedua community, yang ketiga boleh discipleship, kita bisa memuridkan banyak orang, mohon doanya. Terus ada empowerment, ya, memberdayakan anak-anak muda. Terus authenticity. Yang keenam apa itu? Lupa. Transformasi, ada transformasi di dalamnya, ada perubahan di situ. Dan yang ketujuh, kreativitas. Menggunakan seni media digital dan teknologi kreatif untuk berkreativitas. Ada connection juga, menjalin hubungan dengan gereja lokal, dengan organisasi. Dan ada juga doa atau prayer. Dan juga ada mission di sana, menggerakkan anak-anak muda untuk menjadi saksi Kristus di sekolah, di kampus, dan komunitas mereka. Jadi kita nggak hanya memberdayakan mereka di dalam, tapi saya mau ajak mereka untuk keluar. Seperti itu. Boleh next slide? Nah, ini squad jadi otentik di tahun 2026. Kita mau kenalan sama kakak-kakak ini ya. Oke, next slide. Ya, ini ada visionary leadership team, ada tim kepemimpinan. Jadi nggak hanya saya yang terlibat di dalam, sama seperti yang saya katakan, saya bersama dengan teman saya Agus. Boleh next slide? Oke, ini ada saya. Boleh next slide? Terus ada Agus Lukas Santoso. Oke, next slide. Ada Priska juga. Priska juga bisa terlibat karena dia itu penggiat sosmed juga. Terus ada Stephanie Debbie. Ya, Debbie hari ini nggak bisa hadir karena adiknya ulang tahun hari ini. Kita say happy birthday dulu lah ke adiknya Debbie ya. Boleh next slide. Terus ada Joshua Hawila Joy Samudra, ada Jos di situ. Boleh next slide lagi. Nanti ada Shalom juga ya, Shalomita Syamah yang barusan ini tapi dia agak nge-lag katanya. Next slide lagi. Nah, ini ada sekretari dan treasury. Kenalin sekretaris kita yang sebentar lagi akan khotbah. Namanya Risa. Next slide, next slide. Dari kenalin Risa sebagai sekretaris satu. Boleh next slide. Fanti Ola sebagai sekretaris dua. Ya. Terus kenalin juga Bernika Putri sebagai bagian bendahara. Dan juga dia yang akan apa namanya mengelola toko merchandise kita. Kalau teman-teman pengen banget beli merchandise seperti itu, nanti diserahkan kepada bendahara namanya Bernika. Boleh next slide. Ada juga bagian doa kita. Selah ada 2S dan juga 1T. 2S dan 1T. Satu namanya Sarah, terus satu namanya Sapna. Satu Sarah, satu Sapna, guys. Ya. Ini mereka berdua bersama dengan saya, kita pelayanan nanti di TikTok tiap Rabu jam setengah 8. Ya, catat, catat. Nanti kita di live TikTok juga setiap Rabu jam setengah 8. Oke, satu T Roberta Tirza Toar. Ya, satu lagi. Mereka juga ada juga bagian doa. Oke. Next slide lagi, kita bagian dokumentasi, bagian media ada Gary, next slide ada Mas Ivan, terus ada Mas Ivan, Mas Eka, Yuli sama Mas Ivan gitu. Mas Ivan, Gary, Ezra. Oh ya, itu. Ezra Eka, Eliezer Ivan, terus next slide lagi ada Gary, Gernaldo Aldrian Rombot dan juga ada Yuliana Sianturi. Gitu. Nah, untuk regional community-nya, puji Tuhan kita sudah ada di 2 wilayah. Pertama, di Jakarta, oke, di Jabodetabek. Puji Tuhan kita ada di Jabodetabek. Dan yang kedua, puji Tuhan kita lagi mau bangun di Sulawesi. Nah, ceritanya, ceritanya kita bentuk satu komunitas. Ada satu di Manado, itu yang dibangun sama Ofril, teman kita yang di Manado. Terus ada juga yang di Toraja, itu saya yang di bawah itu, yang di bawah tengah itu mereka dari tanah Toraja, semua 4 orang itu di Toraja. Terus ada Valen, ada Natasha, ada Salsa juga, mereka di Makassar seperti itu. Dan soon
Teman-teman di Sumatera jangan lupa ya. Teman-teman di Sumatera nanti kita akan buka. Kita akan buka di Sumatera. Mohon doanya. Dan mungkin beberapa tahun ke depan kita akan buka di Kalimantan, kita akan buka di Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena banyak teman-teman kita yang terlibat di sana. Boleh next slide? Boleh next slide? Nah, program kita ya untuk tahun 2026. Nah, ini dia. Kita seperti biasa, teman-teman, kemarin selah pertama, doa malam pertama di TikTok, teman-teman. Nah, jadi doa malam kita itu setiap hari Rabu jam setengah 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya ada Jeko, ada Lady juga, gitu. Dan boleh next slide lagi. Dan saat teduh kita, yang sekarang ini kita adakan, gitu ya, setiap hari Jumat, ya sebenarnya jam setengah 8, tapi karena teman-teman ada yang baru datang semuanya, jadi mau tidak mau jam 8. Mau tidak mau jam 8. Jadi 19.30, 20.30, dan 21.30 WIT, hybrid. Dan boleh next slide lagi. Dan mohon doanya teman-teman. Untuk You Can Do All Things Jilid 4. Oke, You Can Do All Things Jilid 4. Kita mau siapkan kolaborasi dengan berbagai komunitas. Berbagai komunitas lokal. Dan rencananya doa pelajar dan mahasiswa ini kita adakan secara onsite dan hybrid. Mohon doanya, baik segi dana maupun apapun itu, mohon supportnya. Nah, boleh next slide lagi. Nah, untuk ministry kontaknya juga, teman-teman, kalau teman-teman mau banget undang kita pelayanan, baik online maupun onsite, kerjasama mungkin dengan persekutuan pelajar atau mahasiswa, bisa hubungin Risa, Fanti, sama Bernika, sekretariat kita. Dan boleh next slide lagi, kalau teman-teman mau didoakan secara khusus, ada Sarah sama Tirza. Mereka siap buat layani teman-teman. Untuk permohonan doa. Kalian bisa screenshot, kalian bisa reach out mereka. Next slide lagi. Nah, buat teman-teman yang pengen banget buat pelayanan, bisa hubungin Stephanie Debbie, Shalom, sama Joshua. Ya, kita lagi butuh volunteer untuk kita bisa melayani sama-sama. Tim teologi juga saya butuh untuk kita bisa bagi jadwal lah, bagi tugas dan tanggung jawab lah. Karena kita di sini nggak bisa sendiri. Kita butuh anak-anak muda yang mau punya potensi untuk melayani. Bisa hubungi Stephanie Debbie, bisa hubungi Shalom, bisa hubungi Josh. Ya, boleh next slide lagi. Nah, teman-teman, 2026 kita buka support secara materi. Kalau teman-teman yang punya berkat berlebih. Nah, kalau teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa hubungi bendahara kita nanti bernikah. Eh, teman-teman bisa ke sana, bisa atau teman-teman screenshot kalau teman-teman suatu saat pengen banget support pelayanan kita secara onsite. Kalau misalnya dia mau, yuk kita pelayanan bareng yuk di mana? Karena semuanya tidak lancar kalau tidak ada materi di dalamnya. Betul? Jadi teman-teman yang mau support, boleh banget ya secara sukarela, nggak ada paksaan apapun. Kalau teman-teman yang punya berkat berlebih. Kalau teman-teman yang berkatnya tidak berlebih, aku saranin jangan. Tapi kalau teman-teman pengen banget untuk mensupport, silahkan. Seperti itu. Dan pastikan nama yang keluar atas nama Autentikasku Indonesia, dan di luar itu pasti akun palsu. Nah, boleh next slide lagi teman-teman. Kita juga nggak hanya buka apa namanya buka support, jadi kita lagi buka online shop teman-teman. Di sini kita banyak menjual merchandise, kita lagi jual buku juga. Jadi teman-teman boleh next slide. Kita ada satu buku, aku puji Tuhan 2025 ini saya sudah rilis buku. Jadi teman-teman mau banget bukunya, silakan hubungi Berniken nantinya. Ada nomornya di situ kalau teman-teman pengen order bukunya.
Dan boleh next slide lagi. Ada juga teman-teman saya desain satu kaos. Jadi teman-teman kalau mau support juga ada pembelian kaos juga silakan. Seperti itu. Boleh next slide dan next slide lagi. Langsung kita skip aja. Oke, nah dan juga teman-teman, puji Tuhan kita sudah buka platform YouTube. Ya, jadi di YouTube saya alokasikan untuk Authenticals for Indonesia ini. Jadi teman-teman yang mau lihat khotbah-khotbah, mau lihat sermon, mau lihat pujian-pujian yang sudah dibawakan, ya. Sate bareng sermon clips jam 18.00 Senin sampai Jumat. Boleh next slide lagi. Dan juga ada namanya kita join channel Instagram. Jadi channel Instagram saya ini kita adakan renungan tiap harinya gitu. Kalau untuk ada renungan tiap harinya, kita akan bagikan di sana dan bisa follow Instagram saya dan saya akan bagikan di channel tersebut seperti itu. Boleh next lagi. Teman-teman puji Tuhan kita ada website, teman-teman. Kita ada website. Jadi teman-teman bisa kunjungi saja di hello.authenticers.net. eh Puji Tuhan kita sudah reach out sampai ke dunia.net. Puji Tuhan. Berkat dari doa dari teman-teman semuanya kita dapat website baru. Jadi teman-teman semuanya di tahun 2026 ini banyak visi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jadi kalau teman-teman mau support silakan ya teman-teman. Itu aja hari ini teman-teman. Kita akan dengarkan pesan Tuhan. Kita akan dengarkan satu renungan tentang vision man. Bagaimana kita menangkap visi itu. Ya, persilakan buat silakan Risa buat sampaikan firman Tuhan. Boleh kasih reactionnya dong buat dia. Ya, shalom teman-teman. Selamat malam untuk kita semua. Tentu saya juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya dan tepatnya pada sekarang ini. Pada saat ini saya akan membawakan materi yang sudah disebutkan oleh Kak Michael tadi itu tentang catching the vision. Dan saat ini saya ingin memberitahu kita bahwa tema ini itu bukan sekedar tema biasa saja. Karena hari ini, atau saya bisa bilang malam ini, saya ingin kasih tahu kita semua kalau bisa aja tahun ini itu menjadi tahun yang bukan sederhana. Bisa saja dari kita yang berpikir untuk hanya sekedar bertahan hidup menjadi benar-benar hidup di dalam rencana Tuhan. Dan disinilah kita akan melihat seperti apa sih bentuk Alkitab yang memberitahu kita tentang ada visi seperti kita ini. Dan visi itu kita akan belajar dari satu momen kritis dalam sejarah Israel. Mereka berdiri di tepi sungai Yordan di ambang tanah perjanjian dan hari ini kita akan belajar dari Yosua 3 ayat 5 sampai 6 tentang bagaimana menangkap visi Tuhan untuk tahun 2026 ini. Tentunya, sebelum kita masuk ayat ini, saya ingin memberikan kita sebuah konteks untuk materi kita pada malam hari ini. Kita harus tahu kalau kitab Yosua ini itu adalah kitab transisi. Istilahnya seperti kayak generasi milenial ke generasi Gen Z. Dan sama seperti di zaman itu, generasi Musa ke generasi Yosua. Dari kehidupan pengembaraan di padang gurun ke kehidupan menetap di tanah perjanjian. Yosua, yang namanya berarti Yahweh atau disebut menyelamatkan, memimpin bangsa Israel yang sekarang adalah generasi baru. Mereka
adalah anak-anak dari mereka yang keluar dari Mesir. Tapi mereka sendiri belum pernah mengalami pembebasan dari Mesir secara langsung. Mereka tumbuh di padang gurun, dan sekarang mereka berdiri di tepi sungai Yordan yang sedang musim banjir. Itu terdapat di Yosua 3 ayat 15. Di depan mereka ada tanah yang dijanjikan, tetapi di hadapan mereka adalah rintangan yang tampaknya mustahil. Inilah momen kritis di mana Tuhan memberikan instruksi spesifik melalui Yosua. Dan instruksi ini relevan banget untuk kita yang berdiri di tepi tahun 2026 dengan segala kemungkinan dan ketidakpastiannya. Sekarang kita coba membaca apa sih yang Tuhan izinkan kita untuk kita tahu pada malam hari ini. Yosua 3 ayatnya yang kelima. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ayatnya yang keenam, Yosua berkata kepada para imam, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, lalu mengangkat tabut perjanjian di depan bangsa itu. Dan sebelum kita masuk dalam renungan kita pada malam hari ini, saya minta kesediaan kita semua untuk satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami berada di manapun Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Engkau akan menyertai kami pada malam hari ini, sehingga apapun yang Risa katakan bisa diterima oleh kakak-kakak dan juga teman-teman yang ada di Zoom ini. Tuhan, bukalah mata dan hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu hari ini. Jangan biarkan kami hanya mendengar ini sebagai informasi, tetapi ubahlah kami melalui firman ini. Berikan kami hikmat ya Tuhan untuk menangkap visi-Mu pada tahun 2026 ini. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama kami berdoa, amin. Ya, sebenarnya saya agak grogi, tapi sebenarnya saya juga rasa bersyukur. Dan semoga apapun yang saya katakan di malam hari ini tuh bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita dan juga pada malam hari ini. Dan yang ingin saya katakan untuk saat ini, saya ingin bertanya dulu. Pernah nggak sih kita merasa bahwa kita adalah generasi yang terjepit? Di satu sisi, kita sebenarnya kalau mau dibilang, kita itu bukan generasi yang seperti ada di Alkitab. Kita bukan yang seperti Musa, kita juga bukan yang mendapatkan air bah, kita juga bukan yang masuk di penciptaan. Kita juga bukan seperti generasinya Israel yang melihat Laut Merah terbelah. Dan di sisi lain, kita juga punya tantangan sendiri. Dan di tahun 2026, seperti rasanya itu seperti banyak di antara kita. Walaupun di tahun ini itu masih terasa baru, tapi bagi saya sendiri itu sudah terasa sekali bagaimana kejadian-kejadian di hidup saya itu betul-betul di luar kuasa saya dan Tuhan tetap memberikan saya kekuatan. Nah, kita juga bukan generasi yang mengalami kebangunan rohani besar-besaran di masa lalu, tapi kita menghadapi dunia yang semakin kompleks, dan maksudnya semakin kompleks adalah seperti krisis iklim, disrupsi teknologi AI, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial yang cepat. Tapi justru di momen ini ternyata Tuhan mau berbicara kepada kita. Yosua 3 ayat 5 sampai 6 memberi kita 3 kunci untuk menangkap visi Tuhan di tahun 2026. Yang pertama itu adalah percaya pada janji Tuhan akan hal-hal ajaib. Kedua, menguduskan diri sebagai respons kita. Dan yang ketiga, mengambil langkah iman dengan membawa kehadiran Tuhan ke depan. Sekarang saya akan memberikan kita satu pertanyaan lagi. Di mana kita sering terjatuh? Kita selalu hidup di era di mana kita dikelilingi oleh vision boards. Bahkan saya sendiri punya. Dan life goals yang glamour. Tapi seringkali kita kehilangan visi ilahi. Kita terjebak dalam beberapa pola. Satu, itu the green mentality. Kita sibuk bekerja keras, mencapai target,
Tapi tanpa penyertaan Tuhan, yang nyata hasilnya burnout dan kehampaan. Yang kedua, the passive waiting. Kita menunggu Tuhan bertindak, tapi kita tidak mau mengambil langkah iman. Tentunya, kita juga berharap mujizat datang tanpa persiapan hati. Yang ketiga, the cultural conformity. Kita mengikuti arus dunia, mengejar kesuksesan duniawi, popularitas, kekayaan, dan semua itu tanpa mempertanyakan apakah itu visi Tuhan untuk hidup kita. Dan saya jujur seringkali saya terjatuh itu di the green mentality. Saya selalu sibuk bekerja keras tanpa mengingat kalau ada Tuhan beserta saya. Dan apa yang menyebabkan hal itu? Tentu saya berulang kali em, harus berpikir beratus-ratus kali bagaimana cara menyelesaikannya. Saya yang awalnya selalu mengatakan tentang, saya selalu berpikir masalahnya dibanding solusinya. Dan ternyata Tuhan melihat itu sebagai sesuatu hal yang salah, teman-teman. Karena solusinya itu sudah ada di hadapan kita. Tergantung bagaimana kita mau menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Next, kita akan lihat pada struktur Yosua 3 ayat 5 sampai 6 ini. Nah, ayat 5. Kita lihat tulisan yang saya boldkan di sini. Itu tentang perintah, kuduskanlah dirimu. Dan diakhiri dengan janji Tuhan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ayat 6 juga melanjutkan dengan perintah, tindakan. Angkatlah abut dan menyeberangilah. Ini menunjukkan pola ilahi, seperti janji Tuhan, terus respon kita, terus tindakan iman. Dan ternyata dari ketiga yang barusan saya sebut, itu tidak dapat dipisahkan. Janji tanpa respons menghasilkan sesuatu yang tidak kita duga. Terus respons tanpa tindakan menghasilkan kemunafikan. Dan tindakan tanpa janji menghasilkan kesombongan. Tuhan menginginkan kita mengalami ketiganya secara utuh. Entah seperti apa, tetapi memang itulah wujudnya. Di tahun 2026, ternyata Tuhan ingin kita mengalami hal-hal yang luar biasa yang sudah Dia janjikan. Tetapi pengalaman itu dimulai ketika kita merespons dengan menguduskan diri dan mengambil langkah iman yang berani dengan membawa kehadirannya ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, yang pertama, janji Tuhan di tahun 2026. Tentunya hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan janjikan itu ada di ayat 5. Kata perbuatan ajaib. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Dalam aslinya itu adalah niplaut. Sorry kalau salah sebut. Ini artinya adalah melakukan hal yang luar biasa, ajaib, di luar kemampuan manusia. Dan kata ini berasal dari kata kerja pala yang berarti melakukan sesuatu yang sulit, seperti yang saya katakan tadi. Dan ini bukan sekedar hal keren atau menarik, tetapi sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Janji ini diberikan dalam konteks yang spesifik. Besok atau sesuatu hari nanti atau kapan-kapan, tetapi kata besok atau saya bisa bilang waktu yang sudah dekat, di mana selalu ada kata-kata yang selalu akan bilang kerajaan surga sudah dekat. Tahun 2026 adalah besok kita. Tuhan sudah menetapkan hal-hal yang luar biasa yang akan Dia lakukan kepada kita, gereja kita, dan lingkungan kita, beserta pun generasi kita pada saat ini. Tapi, perhatikan subjeknya. Tuhan akan melakukan, bukan kamu mencapainya atau kamu akan berhasil. Inisiatifnya sepenuhnya dari Tuhan. Nah, seringkali kita akan terjebak di mana kalau sudah seperti ini. Iya, kita akan merasa, oh, berarti saya harus menciptakan sesuatu atau menciptakan sebuah momen dalam hidup saya dengan usaha saya sendiri.
sehingga teman-teman sendiri bisa melihat bahwa saya melakukan ini karena Tuhan. Tetapi ternyata hal itu betul-betul salah, karena Tuhan mengingatkan kita kalau Tuhanlah sumber dari segala hal ajaib. Tugas kita adalah memposisikan diri untuk mengalami apa yang sudah Ia rencanakan. Nah, janji ini juga bersifat komunal di tengah-tengah kalian. Tuhan ingin bekerja di dalam komunitas, di dalam hubungan kita satu sama lain, ataupun hal-hal yang kita rasa sebagai sebagai hal yang penting bagi kita. Nah, hal-hal luar biasa Tuhan seringkali terjadi ketika kita bersama sebagai tubuh Kristus, bukan hanya secara individual. Saya akan berikan kita ilustrasi mengenai hal ini. Sebuah lilin ini itu hanya ada dalam suatu ruangan kosong. Ada pintu, ada jalan keluar. Tapi tentu dalam keadaan gelap seperti ini, kita akan merasa kita tidak bisa menemukan jalan apa-apa. Dan dari banyaknya orang, pasti ada yang menabrak, pasti ada yang akan jatuh, bahkan ada pun yang cuma mengikut dari belakang. Dan ada juga yang hanya diam, takut salah sangka. Lalu, pada saat lilin itu menyala, tentunya pasti kita membutuhkan satu orang untuk memimpin kita keluar dari ruangan itu. Dan apa fakta yang bisa kita dapatkan dari ilustrasi ini? Kalau dia jalan sendiri, itu pasti dia akan tersandung. Dan kalau dia tertinggal, dia pasti tersesat. Tapi sesudah keluar dari ruangan itu, apakah mereka akan tetap mengikuti orang itu? Tentu tidak. Dan ini adalah hal yang besar. Karena pada saat kita merasa bingung harus melangkah kemana, Tuhan tidak selalu memberikan kita peta yang lengkap. Dan bisa-bisanya setelah kita mengikuti Dia, dan Tuhan telah memberikan kita terang, ternyata faktanya selama ini apa yang kita lakukan, kita tidak mengikuti Dia setelah Dia memberikan kita terang itu. Dan inilah yang kita mau renungkan, teman-teman. Saat kita sudah mengikuti Tuhan, tentu haruslah kita itu betul-betul berjanji kepada dirinya kita sendiri untuk mengikut Tuhan. Bukan hanya karena Tuhan memberikan kita hal-hal yang mudah, baru kita mengikut Yesus. No. Kita harus mengikut Tuhan, susah senangnya kita. Jangan pernah kita salahkan Tuhan atas segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, yang kedua, respons kita atas janji Tuhan. Nah, kuduskanlah dirimu. Hitkadashu adalah bentuk perintah refleksif, artinya kita yang harus mengambil tindakan untuk menguduskan diri kita sendiri. Ini bukan pekerjaan Tuhan untuk menguduskan kita tanpa partisipasi kita. Meskipun Tuhan telah memampukan, tetapi ini adalah tanggung jawab kita untuk merespons dengan menguduskan diri. Nah, ada beberapa konteks yang akan saya berikan kepada kita yang terjadi di Israel dan yang terjadi di era modern sekarang ini. Ada 3. Yang pertama itu mengenai penyucian fisik. Ini tentang mencuci tubuh dan pakaian. Itu terdapat di Keluaran 19 ayat 10. Kalaupun ada yang bisa baca, silakan baca sendiri. Terus yang kedua, itu adalah pantangan seksual. Ini sebenarnya saya tidak harus mengatakan secara eksplisit, tapi bagi seumur saya, seenggaknya kita semua harus ingat, kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan sebelum kita nikah. Selanjutnya itu tentang penyelidikan hati, mengakui dosa dan bertobat. Dan yang terakhir tentang penahanan diri, tidak mendekati batas yang ditentukan Tuhan. Nah, bagaimana nih kalau di era modern? Nah, pengudusan diri di era modern. Yang pertama, digital detox rohani, mengurangi konsumsi konten yang meracuni. Yang kedua, audit hubungan, mengevaluasi
hubungan yang menghambat. Bukan saya meminta kalian untuk putus dari circle, bukan juga saya suruh kalian untuk menjauhi lingkungan kita, tapi saya minta kita semua itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, terus yang ketiga, pembersihan motivasi. Memeriksa kenapa kita melakukan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Apakah itu untuk Tuhan, atau untuk diri kita sendiri, ataupun untuk media sosial kita. Kita tidak tahu. Dan yang terakhir, itu tentang penyelarasan prioritas. Apakah kita sudah betul-betul menganggap Tuhan itu sebagai prioritas utama kita? Kalau datanya saya sendiri, tentu saya belum. Karena prioritas saya saat ini bisa memperbaiki diri saya. Tapi tentunya saya memprioritaskan Tuhan. Bukan berarti ini adalah sekedar candaan, tapi semoga saat di tahun 2026 ini visi saya betul-betul uh, serius untuk memprioritaskan Tuhan. Lanjut, mengapa pengudusan begitu penting sebelum mengalami hal-hal ajaib? Nah, karena kekudusan menciptakan kapasitas untuk menampung kemuliaan Tuhan. Seperti gelas yang kotor tidak bisa menampung air yang bersih, hati yang tidak dikuduskan tidak bisa menampung karya Tuhan yang ajaib. Perhatikan urutannya. Tuhan berjanji hal ajaib, lalu memerintahkan pengudusan, bukan sebaliknya. Artinya, pengudusan bukan suatu syarat untuk mendapatkan janji Tuhan, tetapi respons atas janji yang sudah diberikan. Kita menguduskan diri bukan agar Tuhan mengasihi kita atau memberikan kita hal ajaib, tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kita dan sudah menjanjikan hal ajaib. Saya akan berikan kita ilustrasi di poin kedua kita ini. Bagaimana kalau suatu hari itu kita diundang ke jamuan makan di Istana Presiden? Undangannya sudah diberikan, tempatnya kita juga sudah aman. Bahkan sebelum pergi, kita menentukan harus mandi, memakai pakaian yang terbaik, dan mempersiapkan diri. Dan hal ini bukan karena kita rasa ini karena kita diundang, jadi kita harus bersikap baik dan formal. Tetapi karena kita menghormati yang mengundang kita. Not because we deserve, tapi memang karena kita menghormati tuan rumah dan acaranya. Dan artinya, kita harus melakukan audit yang sederhana. Seperti apa? Apa yang sering kamu konsumsi di media sosial? Apakah konten? Dan apakah itu membangun imanmu atau merusaknya? Sama seperti tadi, apakah kita betul-betul menghormati tuan rumah dan acaranya? Dan hal itu bisa saja terjadi. Yang kedua, bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu? Waktu luangmu. Hal ini tentunya saya bisa jawab secara pribadi dan teman-teman juga saya tidak minta untuk kita jujur di dalam ini, tapi kalian bisa membuka diri untuk menjawab hal ini. Yang ketiga, hubungan. Apakah ada hubungan yang perlu diberesi atau dijauhi? Buat satu perubahan konkret minggu ini sebagai langkah pengudusan diri. Antara itu kontenmu atau waktu ataupun hubungan, itu tergantung dari kalian. Yang mana bisa kalian dahulukan. Kita masuk ke poin kita yang terakhir nih, tentang langkah iman. Kita membawa kehadiran Tuhan ke tempat-tempat baru, bukan hanya di zona nyaman kita, tapi hal-hal yang di luar. Setelah pengudusan diri, datanglah perintah untuk bertindak. Yosua berkata kepada para imam, "Lihatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Mari kita bedah elemen-elemen penting dalam ayat ini. Tentang para imam. Tentunya mereka itu bukan tentara, bukan pemerintah, bukan juga orang-orang yang ada di tempat perkuliahan kita ataupun di
dimanapun, tetapi mereka adalah pemimpin rohani. Ini menunjukkan bahwa langkah pertama menuju perjanjian, langkah rohani, bukan militer atau strategis. Nah, yang kedua, yang kedua itu tentang objek. Maaf teman-teman. Yang kedua adalah aksi, itu adalah angkatlah dan menyeberangilah. Dua kata kerja aktif yang berarti iman bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi mengambil tindakan yang terlihat. Dan yang ketiga, itu tentang tabut perjanjian. Ini adalah simbol kehadiran Tuhan, janji-janjinya, dan perjanjiannya dengan umatnya. Tabut itu berisi tentang loh batu, buli-buli mana, dan kat harut. Membawa tabut itu berarti membawa kehadiran Tuhan, ketergantungan pada firman-Nya, ingatan akan penyediaannya, dan pengakuan akan otoritasnya. Yang keempat, itu mengenai posisi yang di bold ini. Di depan bangsa itu, kehadiran Tuhan harus menjadi pionir, bukan sebagai pengiring. Bukan kita yang maju dahulu, tetapi Tuhan yang di depan dan kita yang mengikuti. Nah, inilah yang menjadi sesuatu visi untuk kita di tahun 2026 ini. Kita sering diajar untuk memiliki visi, lalu meminta Tuhan memberkatinya. Tapi pola Alkitab adalah Tuhan yang punya visi. Kita mengikuti kehadirannya. Langkah iman kita bukan sekedar mengejar mimpi kita, tetapi mengikuti kehadiran Tuhan ke tempat yang baru. Nah, perhatikan juga, para imam harus melangkah ke dalam sungai yang masih banjir. Kita baca. Yosua 3 ayat 15, segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Selanjutnya, ayat ke-16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu menjolak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Mujizat tidak terjadi sebelum mereka melangkah, tetapi saat mereka melangkah. Iman berarti melangkah sebelum kita melihat jalan terbuka. Nah, ilustrasi kita. Ini menurut cerita saya sendiri. Sebenarnya cerita ini sudah saya ceritakan ke beberapa teman saya dan respons mereka adalah tertawa. Saat itu, HP saya dalam keadaan lowbat dan saya sudah harus pulang menuju ke rumah saya. Saat itu, jalan yang saya ingin tempuh, saya mengetahui jalannya. Tetapi hal yang saya tiba-tiba terpikir adalah bagaimana saya mengambil jalan yang lain. Dan betul saja, tanpa ragu saya langsung masuk ke jalan yang saya tidak ketahui itu. Dan nyatanya, banyak sekali mobil-mobil yang berhenti di situ karena dalam keadaan macet. Apalagi jam-jam kritis, itu ada di jam 5. HP saya lowbat dan itu pun saya tidak bisa membuka Maps lagi dan saya cuma bisa mengkabari teman saya bahwa saya sedang dalam keadaan macet. Dan karena HP saya lowbat itu, akhirnya saya pun hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan meminta berkatnya dan juga meminta tuntunannya. Tuhan, saya minta tolong jikalau saya bisa pulang saat ini, Tuhan tolong saya untuk memberikan saya jalan sehingga saya bisa pulang. Dan tanpa maps, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya mengikuti isi pikiran saya yang mengatakan saya harus belok kanan. Dan belokan itu saya tidak tahu, tetapi tangan saya menggerakkan kendaraan saya sehingga saya mendapatkan jalan yang untuk kembali ke rumah saya. Dan apa yang ingin saya katakan kepada kita semua pada malam hari ini, kita harus mau bergerak. Jika kita diam,
kita tidak akan sampai kemana-mana. Tahun 2026 tentu adalah tahun untuk kita mengikuti Divine GPS. Maksudnya, ketika pun jalan tidak terlihat, kita harus meminta tuntunan Tuhan. Dan kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Di bidang apa? Studi, kerja, pelayanan, atau hubungan, aku perlu membawa kehadiran Tuhan lebih jelas. Yang kedua, langkah iman kecil apa yang bisa aku ambil minggu ini untuk menyeberang ke area baru? Dan yang ketiga, siapa para imam dalam hidupku? Atau bisa saja kita bilang orang-orang seperti apa yang yang membuat kita ingat terhadap Tuhan. Semoga ketiganya ini bisa kita genapi di minggu ini. Kesimpulan untuk kita pada malam hari ini, tahun 2026, menanti kita dengan dua kemungkinan. Bisa menjadi tahun yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa juga menjadi tahun penyeberangan ke dalam penggenapan janji-janji Tuhan. Perbedaannya terletak pada respons kita terhadap firman Tuhan hari ini. Yosua 3 ayat 5-6. Percayalah pada janji Tuhan. Tentu, dia punya hal-hal yang luar biasa yang sudah ditetapkan untuk kita tahun ini. Yang kedua, kuduskan dirimu. Bersihkan hati, pikiran, dan hidupmu sebagai respons atas kasih karunia-Nya. Yang ketiga, ambil langkah iman. Bawa kehadiran Tuhan ke depan dan ikuti Dia ke tempat-tempat baru. Generasi Israel di tepi Yordan tidak tahu bagaimana mereka akan menyeberang, tapi mereka percaya dan menguduskan diri, dan juga melangkah. Hasilnya, mereka mengalami mujizat yang akan diceritakan temurun-temurun. Dan saya menceritakan ini pada malam ini menjadi bukti kalau generasi mereka bisa seperti generasi kita pada saat ini. Tahun 2026 bisa menjadi tahun di mana cerita kita berubah. Tahun di mana kamu tidak hanya mendengar tentang mujizat, tapi bisa saja mengalaminya sendiri. Tahun di mana kita tidak hanya bermimpi tentang tanah perjanjian, tetapi benar-benar memasukinya. Tapi semua dimulai dari keputusan kita hari ini, atau kita malam hari ini. Maukah kamu percaya dengan janji Tuhan? Maukah kamu menguduskan diri? Dan maukah kamu mengambil langkah iman? Dan disitulah, mari kita menjadi generasi yang tidak hanya mewarisi iman dari generasi sebelumnya, tetapi mengalami Tuhan secara langsung. Generasi yang tidak hanya berdiri di tepi sungai, tetapi berani menyeberanginya bersama Tuhan. Jadi autentik di tahun 2026, mulai dari sini, dari hati yang dikuduskan dan langkah iman yang berani. Untuk itu, materi kita sudah selesai dan saya akan menuntun kita semua dalam doa, dan semoga yang saya katakan sebelumnya, jika ada salah kata, saya minta maaf, dan mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, berterima kasih atas firman-Mu yang pada di hidup kita, dan juga di awal tahun 2026 ini kami mengangkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Ajari kami untuk percaya pada janji-janji-Mu yang ajaib. Beri kami keberanian untuk menguduskan diri, membersihkan apa yang perlu dibersihkan, mengubah apa yang perlu diubah, dan beri kami iman untuk mengambil langkah, membawa kehadiran-Mu ke setiap area hidup kami. Jadikan tahun 2026 sebagai tahun penyeberangan kami ya Tuhan, dari ketakutan kepada iman, dari kemandekan kepada pertumbuhan, dari impian kepada kepenggenapan, dan dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebagai pengumuman singkat dari saya, minggu depan kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan tema Chasing the 2026 Vision melalui Yosua 4 ayatnya yang 1-9 tentang pentingnya membuat tugu peringatan, cara mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan kita, dan tentu jangan lupa untuk undang teman-teman kita semua yang butuh menangkap visi Tuhan untuk tahun 2026. Dan untuk tantangan minggu ini, tentu setiap pagi jangan lupa untuk kita ucapkan janji ini, Tuhan,
saya percaya engkau punya hal yang luar biasa untukku di tahun 2026. Setiap sore, lakukan pemeriksaan hati. Apa ya yang perlu dikuduskan hari ini? Yang ketiga, satu aksi iman. Ambil satu langkah kecil yang menunjukkan kebergantunganmu pada Tuhan. Dan ayat hafalan kita pada malam hari ini tentang Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan hal-hal luar biasa di tengah-tengah kalian. Saya ulangi, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan hal-hal luar biasa di tengah-tengah kalian. Sampai jumpa teman-teman, saya berikan kepada Kak Michael. Kak Michael, Cek, cek, atau cek. Kak. Oke. Maaf, maaf tadi, maaf tadi apa namanya mikrofon kok agak sedikit ini ya, teman-teman ya. Ini kenapa ada Yosua di sini? Karena Yosua itu bicara soal visi itu banyak banget, teman-teman ya. Karena gini loh, minggu depan, ini bulan Januari ini kita fokus di kitab Yosua, guys. Kenapa saya bilang begitu? Karena eh, series ini memang lengkap banget, teman-teman. Dan minggu depan nanti yang akan sermon, ya tentu bukan saya, tapi nanti teman kita ya satu yang akan sermon. Dia akan sampaikan sambungannya dari itu. Jadi jadi buat kita semuanya ini harap untuk kita bisa apa ya, kita bisa ikuti sepanjang minggu-minggu ke depan. Nanti juga bulan Februari nanti kita tema baru. Jadi, jadi teman-teman kalau usahakan ya, ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya pengajaran ini loh, pengajaran. Ini pengajaran. Ini nggak asal-asal sermon yang dibuat bagaimana enggak. Ini pengajaran, guys. Ini pakai matang-matang dengan kuasa Roh Kudus juga. Oke, teman-teman semuanya, tapi sebelumnya kita kita foto dulu sebelum aku serahin ke Jeko untuk doa penutup. Gitu ya. Boleh foto dulu kita. Ayo, ada Chan, ada Gary, ada Yohana, ada siapa lagi nih? Ada, aduh mana Fanti nih? Tadi dia ada di sini. Di keluarga. Di keluar guys. Ada D, ada Rachel. Hadir. Oh ternyata kau pakai D. Astaga naga. Tadi Udah Kak Fanti yang saya share screen yang cepet itu cepet cepet bug. cepet 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 cepet. Tapi anyway guys, kita kita mau kenalan sama anak lama ini. Anak lama dia terlibat di Authenticers itu tahun 2022 kalau nggak salah. 2022. Silakan Johanna Magdalena. Dia ini pernah terlibat di Authenticers tahun 2022. Saya kan dulu kenalan dulu kau. Karena ini anak-anak baru semua nih. Serius. Ini dia sekarang lagi kuliah di STT Malang. Dia lagi kuliah di Halo STT Malang. semuanya, Shalom. Ya agak lain Kak Michael ini. Perkenalkan, saya Yohana. Saya dari Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Tengah. Saya juga terlibat di tahun 2022 ya di komunitas seperti ini. Tapi karena COVID seperti ini sudah kuliah, jadi tidak lagi to join komunitas. Saya Jadi sudah berkenan. Dan jadi gini. saya, Jadi gini, Yohana ini apa sih terlibat Kak? di Yohana ini terlibat di Authenticers itu sama Gary. Mana Gary di sini? Gary. Kenal ke teman lamamu Gary? Ada Gary Rombot di sini ya. Ya kita foto dulu yuk. Kita foto dulu yuk. Kita foto dulu guys. Mana Mas Gary? Gary, screenshot dulu kau Gary. Screenshot dulu kau Gary. Screenshot dulu kau Gary. Ini tahun baru, dia tahun baru ini teman-teman ya. Let's go. Foto dulu Gary, foto dulu Gary. Bisa nggak? Bisa nggak aku screenshot? Karena Sabar, aku baru sabar. buka laptop ini. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Oke. Oke.
minggu depan nanti yang melayani ini akan diumumkan kembali ya guys. Jadi itu aja. Silakan Jeko buat doa penutup dulu sebelum kita selesaikan. Oke, sebelum kita mengakhiri, terima kasih buat Risa. Sekali lagi Tuhan berkati atas firman-Nya. Semoga memberkati kita semua. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Kau kumpulkan kami di Zoom ini saat teduh bersama Tuhan. Walaupun secara online, walaupun secara Tuhan lewat handphone Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa mukjizat-Mu tidak akan pernah luput daripada kami yang selalu melayani-Mu, yang selalu ada saat kami dalam keadaan hal apapun. Kami tolong Tuhan, kami hanya memohon, kami hanya anak-anak-Mu Tuhan yang dapat meminta kepadamu Tuhan. Kau yang menjagai kami, kelompok ini Tuhan. Kau menjagai setiap kami, anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan. Engkau pakai kami lebih sungguh lagi Tuhan. Kau pakai kami lagi Tuhan, lebih dari apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kebaikan Tuhan, agar Zoom ini terus berlanjut Tuhan. Di tahun 2026 ini Tuhan, Kau pertemukan kami kembali Tuhan. Kau yang tolong, lancarkan segala apapun yang kami lakukan Tuhan, pertumbuhan iman anak-anak muda ini Tuhan. Kau kumpulkan lebih banyak lagi daripada apa yang Engkau rencanakan ke depannya Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu kegiatan kami ini Tuhan. Agar kami juga dipertemukan secara real Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau tidak luput daripada kami. Engkau berkuasa atas setiap anak-anak-Mu Tuhan yang meminta kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk di tahun 2026 ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dapat dipertemukan lagi Tuhan di tahun yang baru Tuhan. Rencana yang Kau berikan yang baru untuk kami Tuhan. Di tahun ini Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberikan lebih Tuhan pelayanan iman pertumbuhan kami Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak muda-Mu ini yang ingin bertumbuh Tuhan, yang ingin lebih mengenal Engkau jauh daripada sebelumnya Tuhan. Mungkin kami banyak sekali Tuhan menyakiti hati-Mu, mungkin kami banyak sekali Tuhan menyusahkan hati-Mu Tuhan, tapi kami Tuhan yakin dan percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan Engkau merubahkan setiap hati, pikiran, dan jiwa kami anak-anak-Mu ini Tuhan, memberkati kami secara berlimpah Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan yang sungguh-sungguh untuk melayani Engkau, membangun, mengumpulkan jiwa-jiwa rohani Tuhan yang ingin takut akan-Mu Tuhan, yang mungkin belum mengenal Engkau sama sekali Tuhan, tapi kami rangkul, kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka dapat mengenal Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk perubahan hati anak-anak muda ini Tuhan, mungkin banyak sekali Tuhan, hati mereka yang keras, hati mereka yang penuh akan dendam Tuhan. Kau tolong ubahkan setiap pribadi mereka, hati jiwa mereka, Engkau yang merubahkannya satu persatu Tuhan. Jauhkan mereka dari segala kekesalan, jauhkan mereka dari segala pertengkaran, pergaulan bebas, hal apapun yang mengganggu iman pertumbuhan mereka Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang lindungi mereka di luar sana Tuhan. Mungkin jauh daripada-Mu Tuhan, tapi Engkau yang melindungi mereka Tuhan, agar mereka dijauhkan dari segala hal-hal buruk, hal-hal negatif yang ingin mengganggu pertumbuhan iman mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk program yang baru di tahun 2006 ini Tuhan, yang kami rancang baru Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan kegiatan baru kami ini. Kau yang tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Banyak anak-anak muda yang terbangun hatinya Tuhan, yang terbangun jiwanya untuk bertumbuh bersama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah Tuhan mempersulit keadaan kami, tapi Engkau menolong setiap daripada pribadi-pribadi Tuhan yang ingin selalu dekat padamu Tuhan. Berkati segala program-program anak-anak muda yang melaksanakannya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberkati setiap Tuhan yang dilakukan oleh mereka Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim-tim Out Thinkers Tuhan, untuk pelayanan mereka yang mereka rancang. Mungkin Tuhan, Kamici, Kak Priska, Tuhan, Fanti, Tuhan, untuk Kak Shalom, Kak Joshua, Debbie, Risa, Kak Bernike, Tuhan, untuk hamba-Mu, untuk Kak Lediana,
Tirza, Ivan, Kak Eka, Kak Yuli, Tuhan, untuk Kak Geri juga Tuhan. Kau tolong anak-anakmu ini Tuhan, walaupun mungkin tidak bisa dapat disatukan satu persatu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pelayanan kami Tuhan ingin membangun hati dan pikiran kami Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan. Kami selalu Tuhan berpegang teguh padamu, rekatkan kelompok ini selalu Tuhan, agar lebih luas lagi membangun anak-anak muda yang takut akan-Mu Tuhan. Berkati kami selalu, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, kelompok Authenticers ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kelompok yang Engkau bangun ini akan menjadi luas Tuhan, akan menjadi Tuhan, anak-anak muda yang rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Berkati grup ini selalu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau memberkati setiap pribadi demi pribadi, anak-anak-Mu Tuhan, yang melayani Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Memberkati mereka, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk adik Debbie Tuhan yang mungkin berulang tahun. Kau tolong berikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Panjang umurnya Tuhan. Kau memberikan 1 tahun untuk dia Tuhan, agar masa depan dia cerah di tangan-Mu Tuhan, menjadi anak yang takut akan-Mu Tuhan, pada orang tuanya juga Tuhan. Berikan dia kesuksesan di masa depan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin teman-teman kami ada dalam keadaan sakit, Kau yang sembuhkan, Kau yang jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Penyembuhan-Mu ada untuk mereka Tuhan, kesembuhan-Mu ada untuk mereka Tuhan. Kau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan, fakir miskin Tuhan, seluruhnya Tuhan hanya dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri kegiatan kami ini Tuhan. Kami akan menyebutkan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Mungkin dari teman-teman boleh disebutkan dalam hati. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kami, sehingga kami hanya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dan minggu depan kita bakal lebih seru lagi. Ini baru perdana. Meskipun ya makanya kita sedikit yang datang karena masih perdana gitu teman-teman. Jadi minggu depan kalau Tuhan izinkan nanti Selah tiap Rabu ya live TikTok masih bareng Jeko sama Lady. Jadi untuk sate berikutnya nanti akan diumumkan kembali seperti itu. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah datang. Yang totalnya itu selama saya tadi ikutan tadi itu 15 atau 16 itu. 16 puji Tuhan 16 yang ini, tapi yang apa namanya yang lain cepat kabur kayak mungkin ngantuk-ngantuk guys. Tapi saya percaya kita yang bertahan di sini kita dapat berkatnya yang luar biasa gitu ya. Makasih banyak loh kamu yang yang sudah ikut di sini. Terima kasih banyak. Dan next juga boleh nanti kapan-kapan Yohana ku ajakin kamu khotbah ya. Yohana. Ku ajakin kau khotbah nanti next ya. Next. Aku tunggu nanti ya. Aku tunggu waktu yang tepat Yohana. Oke lah, kalau begitu teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat hari ini. Thank you semua yang udah hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom. Ayo, mari kita kabur.